Kecamatan Lubuk Linggau. Nama saya Pemalasari, senang dipanggil Mala. Boleh saya tahu nama ibu siapa? Nama saya Ana. Sukanya dipanggil siapa? Ana. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Perasaan saya mendengar mau meracuni saya. Apa keluhan ibu hari ini? Saya tidak mau makan karena terdengar ada orang ingin meracuni saya. Baiklah, bagaimana kalau kita hari ini bercakap-cakap tentang suara yang ibu dengarkan, Iya. tetapi tidak tampak yang apa ibu dengarkan? Di mana kita akan bercakap-cakapnya bu? Atau di ruangan atau mau di taman? Di sini saja. Berapa lama waktunya bu? 15 menit. Baiklah, 15 menit ya. Kita mulai ya bu. Apakah ibu masih mendengar suara-suara itu tanpa ada wujudnya? Iya. Apa yang dilakukan suara itu? Terdengar suara ingin meracuni saya. Suara itu terdengar terus-menerus atau hanya waktu-waktu tertentu saja? Di waktu-waktu tertentu saja. Kapan ibu sering mendengarkan suara itu? Ketika saya sendiri di kamar. Kira-kira berapa kali sehari ibu mendengarkan suara itu? Mungkin 8 kali. Dalam sehari? Hmm, Baiklah, pada keadaan apa ibu sering mendengarkan suara itu? Ketika saya dulu sendiri. Pada waktu sendirian ya bu? Hmm, Apa sih yang ibu rasakan pada saat mendengarkan suara-suara itu? Saya merasa takut. Baiklah bu, saya mempunyai 4 cara untuk mencegah ibu mendengarkan suara-suara itu. Yang pertama, dengan menghardik suara yang ibu dengar. Kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan teman ibu. Yang ketiga, itu ibu melakukan kegiatan rutinitas setiap harinya. Dan yang keempat itu, ibu harus sering minum obat. Kita akan belajar salah satu cara yang saya sebutkan tadi. Apakah ibu mau? Baiklah, kalau gitu kita akan belajar satu cara itu ibu ya. Caranya sebagai berikut, ibu lihat saya terlebih dahulu ya. Caranya, ketika suara-suara itu muncul, ibu langsung bilang, pergi, saya tidak mau dengar suara itu. Kamu suara palsu. Begitu ya bu, diulang-ulang. Bisakah ibu melakukannya? Coba ya bu. Baiklah, mari bu. Pergi, saya tidak mau mendengarkan suara itu. Suara itu palsu. Pergi. Saya Sa- tidak mau mendengarkan suara itu. itu. Suara itu palsu. Suara itu palsu. Boleh saya minta ibu mencobanya kembali? Pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan menghardik suara tadi? Sudah mendingan sih. Jika suara itu muncul lagi, silakan ibu coba yang saya ajarkan tadi ya bu. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk belajar dengan cara menghardik suara dengan cara yang kedua? Apakah ibu mau? Jam berapa kira-kira ibu? Bagaimana kalau dengan jam 9 pagi besok ya? Tempatnya tetap mau di sini? Di sini. Berapa lama kira-kira besok? 15 menit. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya ibu. Sampai jumpa ya ibu. Selamat pagi ibu. Pergi. Apakah ibu masih mengenal saya? Baiklah, kalau begitu kita mulai pertemuan kita hari ini ya bu. Baiklah, apakah suara-suara itu masih sering muncul? Iya. Apakah sudah dipaksa dengan cara yang kita latih kemarin ibu? Sudah semua. Berkurang tidak suara-suara yang ibu dengarkan? Berkurang. Bagus, agak berkurang ya ibu. Sesuai janji kita hari ini,
Nah, kita akan belajar dengan cara menghadik suara dengan cara yang kedua ya Ibu. Kita akan bercakap-cakap sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Tempatnya mau di sini tetap atau mau di tempat yang lain? Di sini, Sus. Baiklah, di sini saja ya. Cara yang kedua yaitu untuk mencegah atau mengontrol halusinasi yang lain dengan cara yang kedua, itu dengan cara bercakap-cakap dengan teman-teman Ibu, dengan saudara-saudara Ibu. Jadi kalau kita mulai mendengarkan suara-suara itu, Ibu langsung saja cari teman untuk diajak berbicara. Salah satunya itu dengan cara mengobrol dengan Ibu. Contohnya nih begini, tolong saya mendengarkan suara itu lagi. Mari ajak saya untuk berbicara, ya Ibu ya. Ayo mengobrol dengan saya. Atau kalau ada orang-orang yang di rumah Ibu, misalnya suami Ibu, anak Ibu, nah Ibu silahkan mengajak keluarga Ibu untuk mengobrol. Ada suara-suara yang Ibu dengar itu tidak terdengar lagi. Baiklah, kalau begitu nanti Ibu coba lagi. Kalau misalkan suara-suara itu terdengar, Ibu harus mengajak teman-teman Ibu atau saudara-saudara Ibu di rumah untuk bercakap-cakap ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan itu? Mendingan, Sus. Jadi sudah ada beberapa cara yang Ibu pelajari ya untuk mencegah suara-suara yang Ibu dengar. Bagus ya Ibu. Coba kedua cara ini kalau Ibu mengalami halusinasi lagi. Bagaimana kalau kita masuk dalam jadwal rutinitas harian Ibu saja ya? Mau jam berapa latihan bercakap-cakapnya Bu? Jam 10, Sus. Jam 10. Nanti lakukan secara teratur serta sewaktu-waktu suara itu muncul. Kembali Ibu lakukannya ya. Besok ada teman saya yang akan melatih Ibu untuk melakukan cara yang ketiga. Apakah Ibu bersedia? Baiklah. Besok maunya jam berapa Ibu? Jam 10. Jam 10. Tempatnya tetap di sini. Di sini. Baiklah, di sini saja ya Bu.